andaikan engkau mendengar perkataanku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan damai sejahteramu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Para suster, ibu bapa, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. 2000 tahun lampau, seorang tokoh kritis berteriak di belantara Yudea. Tidak untuk menabuh genderang peperangan, tidak untuk menggulingkan rezim, tapi untuk menyerukan perbaikan dan perubahan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dialah Yohanes Pembaptis. Yohanes tampil pada satu masa ketika krisis dan kemerosotan rohani melanda kehidupan bangsa Israel. Ketika perpecahan terjadi akibat perebutan tanah-tanah suku, penguasa bertindak semena-mena, suara para nabi tidak diindahkan, dan makin banyak orang menjauh dari jalan Tuhan. Yohanes tampil menjelang lahirnya Sang Raja Damai, Raja yang berkuasa mengembalikan kewibawaan dan kedaulatan Allah, Raja yang berkuasa mempersatukan dan mempersaudarakan semua yang berseteru. Yohanes adalah nabi terakhir yang tampil setelah Amos dan Yehezkiel memberi kritikan keras terhadap Israel dan mereka ditolak. Yohanes adalah nabi pemberani yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan apa yang terjadi? Yohanes tidak diindahkan, suaranya tidak didengar. Dia seperti anak-anak di tengah pasar yang berkata, kami meniup seruling tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Dan akhir hidup Yohanes kita tahu, kepalanya dipenggal di ujung suaranya yang terus menggelegar. Apa inspirasi Injil bagi kita? Pertama, Yudea. Damai tanah itu koyak setelah Tuhan dan hukum-hukumnya tidak dipedulikan. Yudea mengalami krisis hebat setelah makin banyak orang tidak peduli pada Tuhan. Maka Yudea adalah kita. Yudea adalah bangsa kita. Yudea adalah republik ini yang makin hari makin jauh dari Tuhan, dan krisis demi krisis menyepak-nyepak kita. Yudea adalah kita. Yudea adalah rumah kita, keluarga-keluarga kita. Ketika suami, istri dan anak-anak makin jauh dari Tuhan, dan bencana demi bencana, masalah demi masalah, krisis demi krisis menerpa kehidupan kita. Kedua, merenovasi Yudea hati. Dosa Israel adalah cermin besar bagi kita untuk berkaca. Kita mesti melakukan pertobatan. Pertobatan hanya mungkin apabila kita mengakui bahwa diri kita bersalah. Hanya apabila kita mengakui kita tersesat, maka kita bisa menemukan perjalanan pulang. Di manakah jalan itu? Di dalam hati kita. Maka merenovasi hati penting. Mengganti egoisme dengan semangat saling berbagi. Mengganti kebencian dengan pengampunan. Mengganti sakwa sangka dengan rasa saling percaya. Mengganti fitnah dengan kemegahan saling mengakui. Itulah cara kita merenovasi Yudea hati kita. Advent saat tepat untuk melakukannya. Ketiga, Yohanes Pembaptis. Suaranya terus menggelegar, mendorong orang kepada perubahan, kepada perbaikan. Tapi masih ada ke Yohanes zaman ini. Ketika di balik kritik selalu ada musuh. Masih ada ke Yohanes zaman ini.
ketika di ujung suara yang menggelegar selalu ada penjara dan regu tembak. Ada seorang bapak yang tidak pernah marah atau mengkritik istrinya. Dan seorang sahabatnya sudah lama sekali memperhatikan. Lalu dia tanya, kenapa kamu tidak pernah marah istrimu walau dia jelas-jelas bersalah? Lalu dia bilang begini, saya dulu pernah punya seekor kucing, manis dan lucu sekali. Namanya Nova. Dia seperti sahabat bagi kami. Kalau ada tamu yang datang dengan etikat tidak baik, dia selalu memberi kode. Tapi sayang, istri saya tidak suka Nova. Dia benci sekali sama kucing yang cantik dan lucu itu. Satu kali saya lihat Nova datang mengibaskan ekornya ke tangan istri saya. Istri saya hanya tersenyum dan dia menghitung 1. Besoknya Nova datang lagi, merapat ke badannya dan kali ini dia mengibaskan ekornya pada punggung istri saya. Istri saya tersenyum lagi dan dia hitung 2. Besoknya hal yang sama terjadi lagi dan sambil tersenyum istri saya menghitung 3. Beberapa waktu kemudian istri saya mengambil 1 bungkus kecil makanan. Dia menabur racun lalu memberikan pada Nova dan Nova memakannya dengan lahap. Tiba-tiba tubuh Nova kejang-kejang lalu mati. Saya marah sekali. Kamu ini gila. Kok kucing baik begini sahabat kita kamu bisa bunuh dengan meracuni dia. Istri saya tersenyum-senyum lalu dia bilang 1. Sejak saat itu saya tidak pernah marah lagi istri saya sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masih adakah Yohanes Pembaptis di saat ini? Ada, tapi suaranya tidak menggelegar lagi. Mungkin karena takut, mungkin karena diancam, atau mungkin karena sengaja didiamkan. Tapi mereka terus hadir. Yohanes Pembaptis bisa hadir dalam diri tokoh kritis bangsa ini, yang dengan suara makin lemah mengingatkan kita akan cahaya bangsa yang makin redup. Yohanes bisa tampil dalam diri istri yang dengan lembut merengkuh tangan suami ketika dia melangkah di jalan yang sesat. Yohanes Pembaptis bisa tampil di tengah sahabat kita yang dengan halus mengingatkan kita ketika kita sedang merancang niat-niat jahat. Yohanes juga bisa tampil di antara teman kuliah kita, teman sekolah kita, yang meraih tangan kita ketika tangan kita berusaha untuk memperoleh barang-barang berbahaya, narkotik, sabu-sabu. Yohanes tetap hadir dengan suara yang makin tidak terdengar, tetapi dalam itulah Allah bersabda, andaikan kau mendengar perkataan-perkataanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam
sini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kuasa.